semua udah tertata. Tapi kan zaman dulu kan memang seperti komplek, jadinya Pondok Indah itu sekarang semuanya di portal. Jadi supaya one gate sistemnya itu berjalan gitu loh. Nah, inilah kenapa area ini termasuk prime ya, karena dekat Bukit Golf dan one gate system, dan juga area ketiga jalannya tuh lebar-lebar ya. Dan suasananya juga enak gitu loh di sana. Nah, sektor 4 itu di belakangnya blok Pondok Indah Mall 2. Nah, yang jalannya semua berkaitan dengan kata-kata alam ya. Jadi alam asri ya, alam asri ini luasnya 200 sampai 350 dan metro alam luasnya 500 sampai 1000. Nah, ada lagi yang lebih kecil, alam elok, alam segar, alam permai, kartika alam. Ya, luasnya 110 sampai 350. Nah, tapi kalau alam gaib nggak ada di sini ya, gitu ya. Oke. Ini ya, lokasi alam asri dan metro alam juga termasuk prime di sini, Bu Ros. Jadi ya, kenapa? Karena jalannya lebar-lebar dan lingkungannya sudah tertata rapi gitu loh. Beda dengan alam elok, alam segar, alam permai, dan kartika alam ini jalannya variasi kalau di sana. Di sana tuh ada yang pas 2 mobil, ada yang 3 mobil gitu loh. Tapi kalau alam asri, metro alam semuanya sama, jalannya lebar. Nah, makanya berarti di Pondok Indah tuh masih ada yang luas 100 ya? Ada. Jadi area berikutnya sektor 5 ini nanti ada yang lebih kecil lagi, Bu. Gitu. Oke. Lanjut ya, sektor 5, nah daerah Pinang. Nah, ini area yang kadang-kadang orang tuh masih awam ya, karena kalau bisa dibilang, oh saya tinggal di mana, di Pinang Mas misalkan. Oh itu mah bukan Pondok Indah. Nah, karena apa? Karena kata Pinangnya itu loh. Nah, sebenarnya Pondok Indah itu kelurahannya semua Pondok Pinang gitu loh. Pondok Pinang, dan sektor 5 dinamain Pinang itu karena dekat dengan Pondok Pinang memang. Tapi bukannya Pondok Pinang yang penduduk ya, tapi ini di dalam real estate-nya. Itu ada nama jalannya Pinang Mas, Pinang Swasa, Pinang Kuningan, ya, di mana luasnya 105 sampai 200. Terus ada lagi Gedung Pinang, Kartika Pinang, itu beda sendiri, luasnya 240 sampai 380. Kenapa? Karena dia hanya satu jalan lurus dan juga jalannya lebar gitu loh. Nah, terus ada lagi Pinang Perak, ya, Pinang Perak luasnya 140 sampai 350. Terus ada Pinang Nikel, luasnya 130 sampai 200. 120 nih harusnya. Terus ada Pinang Merah, luasnya 140 sampai 350. Nah, bisa dibilang area Pinang ini unik. Kenapa? Karena selain harganya dari sisi market itu berbeda-beda. Jadi contoh begini, kayak Pinang Mas, pokoknya yang semua namanya Pinang, itu dapat keuntungan dari PBB. Jadi PBB-nya itu harga per meternya lebih murah dari area Pondok Indah yang lain. Jadi kalau area Pondok Indah yang lain per meternya 29.233 per meter di PBB. Nah, untuk area Pinang itu per meternya hanya 25 juta sekian gitu loh. Yang memang selisih cuman 3,8 juta, tapi lumayan lah ya, gitu loh. Jadi lebih memang di PBB lebih rendah per meternya, dan juga untuk segi market, nah ini variasi. Nah, untuk area Pinang Mas, Pinang Swasa, dan Pinang Kuningan, ini adalah area di mana Ahmad Dhani tinggal ya, area Pinang Mas ya. Nah, memang di situ areanya, jalannya nggak terlalu besar dan agak padat, dan memang harga per meternya di sana lebih murah ya. Dan untuk Gedung Pinang dan Kartika Pinang itu beda, karena jalannya lebar itu dan luasnya juga lebih besar. Nah, itu harga per meternya juga berbeda. Nah, dan juga terutama untuk Pinang Perak ini berbeda-beda lokasi, beda-beda harga per meter. Nah, yang paling unik ini Pinang Merah. Kenapa? Pinang Merah ini hanya satu kayak klaster gitu. Nah, dan juga jalannya lebar, dan yang lebih uniknya jalannya itu konblok khusus untuk Pinang Merah, dan orang-orang suka di sana karena selain dekat dengan sekolah Bakti Mulia, hanya jalan kaki, dan juga jalannya lebar-lebar, jadi bisa untuk jogging atau main sepeda gitu loh. Dan itu cuma satu kawasan doang, kayak klaster gitu.
Oke, lainnya untuk area lainnya ya, itu kayak ada Kartika Utama, ya luasnya 350 sampai 700 dan juga Metro Pondok Indah. Jadi ini Metro Pondok Indah ini main road-nya Pondok Indah. Jadi luasnya 900 sampai 1.500. Jadi pinggir jalannya Pondok Indah nih. Kalau kita jalan dari arah Gandaria menuju Lebak Bulus, ya pasti melewatin Metro Pondok Indah. Oke, harga tanah. Nah, harga tanah variasi. Kalau tadi area hijau itu variasi juga, ada yang 30 sampai 35 juta per meter. Termasuk Gedung Hijau 1 dan Niaga Hijau Raya itu juga beda, 33 sampai 37. Nah, Gedung Hijau Raya 30 sampai 33 dan Bukit Hijau itu sedikit lebih tinggi, 35 sampai 38 juta per meter. Nah, ini karena lokasinya jalannya lebih lebar dan lebih asri. Nah, daerah Duta, sektor 2 ya, Duta Indah, Duta Permai, Duta Niaga nih range-nya 35 sampai 38. Dan Sekolah Duta range-nya variasi, karena Sekolah Duta tuh ada yang di bawah sama di atas. Di bawah itu maksudnya kontur jalannya menurun ya, dan yang di atas tuh Sekolah Duta lebih bagus daripada yang di bawah. Range-nya 30 sampai 38. Nah, kalau area Taman Duta itu dekat dengan Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi harga per meternya agak sedikit lebih rendah karena banyak yang khawatir dekat Pondok Indah karena dekat Pondok Indah karena dengan khawatir dengan dekat RSPI dengan Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi ada di ujung sisi kirinya itu unit gawat daruratnya Pondok Indah. Unit gawat daruratnya RSPI Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi kalau ambulan datang tuh lewatnya situ dekat Taman Duta. Jadi itu kenapa lebih rendah dan orang karena takut ya dengan suara ambulan dan juga takut dengan limbahnya dari rumah sakit karena dia kan meskipun rumah sakit tuh sudah ada filternya sendiri untuk air ya dan lainnya, tapi mereka rata-rata agak khawatir gitu dengan situasi itu dan juga makanya harga tanahnya lebih rendah. Oke. Nah, sektor 3 itu area Kencana. Nah, ini area Kencana yang saya ceritakan tadi di awal bahwa area prime ya. Dan seperti Sekolah Kencana, Metro Kencana range-nya 35 sampai 38 dan Sekolah Kencana 4 yang view golf. Jadi uniknya gini di Pondok Indah tuh. Jadi area Bukit Golf kan sendiri ya. Jadi harganya juga beda. Tapi di pinggirannya sebelum jalan masuk sebelum Bukit Golf itu ada beberapa kafling yang luasnya besar-besar tadi ya, luasnya dari 1.000 meter semua ya. Itu view-nya ke golf gitu loh. Jadi banyak orang yang tidak sanggup beli di Bukit Golf misalkan. Jadi carinya tuh di Sekolah Kencana 4 karena sepanjang jalan itu dapatnya view golf, dapat keuntungan di situ. Makanya harga per meternya lebih mahal. Yang Kencana Indah, Kencana Permai range-nya 35 sampai 40 kurang lebih ya. Nah, memang di market sekarang rata-rata bukanya di atas 40. Tapi nanti kan negosiasi ya itu. Oke, untuk sektor 4 itu ada area alam. Nah, sektor 4 ini alam ini yang di belakangnya PIM 2. Nah, alam elok, alam segar, alam permai, Kartika Alam range-nya 30 sampai 35. Nah, alam asri, Metro Alam memang beda sendiri karena areanya lebih bagus, jalannya lebih lebar, harga per meternya 35 sampai 40. Dan kok Taman Duta salah nih, bukan Taman Duta ini. Taman Metro Alam sebenarnya ini salah nih, saya salah tulis. Ya, ada satu kawasan Taman Metro Alam itu areanya cukup bagus juga karena tengah-tengahnya taman, itu harga lebih mahal. Memang beda-beda di sana ya. Oke, untuk sektor 5 Pinang. Area Pinang ya, Pinang Mas, Pinang Swasta memang sedikit lebih murah, beda dengan yang lain ya, range-nya 25 sampai 30. Nah, untuk Gedung Pinang dan Kartika Pinang sedikit berbeda karena jalannya lebih lebar jadi 30 sampai 35. Dan area lainnya kayak Pinang Perak, Pinang Nikel, Pinang Merah itu variasi antara 28 sampai 35 juta per meter. Nah, itulah yang membedakan beberapa lokasi ya. Jadi memang Pondok Indah ini variasinya banyak. Jadi kalau beberapa orang, Pondok Indah harga per meternya kan 25 juta. Nah, Pondok Indah yang sisi mana, area mana gitu loh. Jadi nggak bisa semua bilang,
area kencana 25 juta, ya nggak ada, nggak bisa nemuin pasti di sana yang 25 juta, gitu. Nah, lainnya untuk Kartika Utama, range-nya 30 sampai 35 dan Metro Pondok Indah 25 sampai 30. Nah, Metro Pondok Indah ini lucu ya, saya juga dalam arti dulu NJOP PBB-nya paling tinggi, tapi harga marketnya paling rendah, gitu loh. Karena apa? Karena selain luasnya gede-gede, besar-besar ya, 900 sampai 1000, dan jarang sekali orang yang mau tinggal, gitu loh. Karena orangnya tinggal di Metro Pondok Indah itu pasti pertama orang kaya lama, ya, orang kaya lama Pondok Indah. Yang kedua itu pasti orang luar kota, ya. Kenapa? Ini lucu nih, Bu Ros. Ini ada cerita ya. Ada beberapa customer saya, jadi bukan satu orang aja ya, ada beberapa yang memang terkadang juga cari area di metro. Saya bilang, kenapa Pak? Kan metro kan rame. Iya, nggak apa-apa, rame gitu loh. Kan GSB-nya kan panjang, 10 meter. Jadi rumahnya kan di dalam. Sebenarnya kalau kita bangun rumah, pakai double glass, pakai temboknya yang dibikin kedap suara, itu di dalam pasti nggak kedengaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang lucunya, yang saya menggelitik ya di hati saya, Pak Raymond, saya kalau tinggal di metro tenang. Kenapa tenangnya? Tenang bukan karena nggak berisik ya, tenang dalam arti pembantu-pembantu saya, supir-supir saya itu nggak ada yang ngegosip. Kok bisa? Loh ya, Pak Raymond lihat dong, kalau di dalam ya, itu kan deket-deket ya. Dia bisa kan sore-sore nyirem tanaman lah pura-pura, terus kalau enggak bawa anjing jalan-jalan, itu ya cari yang supir-supir itu cowok-cowok cari pembantu-pembantu, mbak-mbak cari pacar, gosip. Terus kalau yang mbak-mbak terus cari-cari di pura-pura nyirem-nyirem di depan rumah, ya gitu. Jadi kalau di metro di jalan raya katanya siapa yang mau keluar Pak Raymond? Dia mau keluar ketemu mobil, tadi tabrak mobil, ngerti nggak? Jadi dia nggak bisa ngobrol kiri kanan kan, pembantunya nggak ada yang keluar di metro. Dan kepikir sampai situ ya, maksudnya. Sampai situ. Ini kan kita udah bicara puluhan miliar masih mikirin orang belakang. Iya Bu. Justru gila, betul. Gua pikir orang macam gua aja mikirin orang belakang, itu orang elit-elit juga mikirin orang. Iya. Betul. Iya, itu kan mikir juga gitu mereka. Jadi saya juga agak menggelitik, oh gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada yang ngegosip, nggak ada siapa mau keluar Pak, kayak katanya gitu. Pasti mereka semua di dalam rumah kan, gitu nggak ada yang mau keluar. Oke, lucu juga sih ya. Terus ya itu kenyataannya di Pondok Indah seperti itu. Ya. Tapi Inul tuh di mana Pak? Inul. Kalau Inul itu di Jalan Kartika Utama Bu. Kartika Utama itu masih jalan, dia bukan jalan utama, tapi jalan aktif. Nah, jadi jalan aktif, kenapa saya bilang jalan aktif? Karena jalan itu dilalui orang-orang yang mau ke Bintaro. Jadi kalau orang mau ke Bintaro, mau ke Lebak Bulus, itu motong jalannya ke Jalan Kartika Utama dari Pondok Indah Mall. Nah, jadi Inul itu pas memang di Jalan Kartika Utama, di jalan yang aktif memang depannya rame. Tapi nggak seramai metro ya. Kalau metro kan trafiknya banyak. Nah, dia memang ada boulevard ya. Ini Kartika Utama tetap jalan aktif dan memang tapi nggak rame gitu. Maksudnya bukan nggak rame. Ya, cuman trafiknya nggak banyak seperti di metro. Nah, Inul juga Inul luasnya sebenarnya nggak gede. Dia rumahnya 450-an kalau nggak salah. Jadi tapi yang saya dengar nggak tahu bener apa enggak nih, gosip-gosipnya itu dia ada beli lagi di tempat yang lain yang lebih gede gitu. Dengernya cuman belum pasti ya itu bener apa enggak gitu loh. Dia carinya tetap di pinggir jalan gitu loh si Inul. Nah itu loh makanya orang-orang daerah juga orang luar kota tuh suka sekali di pinggir jalannya. Ya itu. Oh ya, ada lagi Bu Ros, selain dia nggak mau pembantu atau supirnya gosip, kalau di pinggir jalan itu kan beberapa klien ya, itu kan kalau orang luar kota selain pengusaha, dia itu kan juga ada beberapa pejabat daerah gitu loh. Jadi mereka suka di pinggir jalan karena saling dia langsung bisa akses keluarnya cepet ya.
Terus dia juga ini apa namanya lebih kelihatan rumahnya megah gitu. Bisa dibilang misalkan kayak dulu ada rumahnya Pak Sutrisno Bachir ya, mantan ketua PAN di Metro Pondok Indah, itu terang-terangan banget, maksudnya oh ini orang tahu, oh ini rumahnya Pak Sutrisno gitu, Sutrisno Bachir. Jadi oh gitu, jadi tahu gitu loh. Jadi orang pengen diketahui gitu loh. Ada yang pengen diketahui, ada yang seperti itu kalau orang eksibisionis gitu ya. Iya, iya gitu loh. Jadi memang tapi ada juga yang tertutup ada. Jadi memang agak unik-unik, beda-beda untuk yang di pinggir jalan ini. Ya, oke. Next-nya ini saya akan presentasikan mengenai Bukit Golf. Nah, di Pondok Indah ini ada area salah satu yang paling eksklusif ya untuk area tersebut, namanya Bukit Golf. Jadi Pak Ciputra juga membangun suatu lapangan golf yang bertaraf internasional, di mana yang sudah diakui di internasional, yaitu lapangan golf Pondok Indah. Nah, untuk lapangan golf ini sebenarnya memutar nih seperti huruf O ya. Dan di tengah-tengahnya ini semua ada pemukiman Bukit Golf. Nah, rumah-rumah di sini memang pasti yang di sana tinggal di sini ini konglomerat lah ya, konglomerat pengusaha. Ya pejabat juga ada, tapi nggak banyak. Karena luasnya di sini tuh besar-besar. Nah, untuk Bukit Golf ini ada 2 tipe. Yang pertama, kita bilang tipe island. Island. Kenapa dinamain island? Karena dia selain luasnya kecil, mulai dari 1.300 sampai 1.700, dan dia tidak dapat view golf, karena posisinya di tengah-tengah. Nah, makanya dinamakan island, ya tengah-tengah. Jadi kalau mau cari Bukit Golf, saya mau cari Bukit Golf luasnya 1.500, mau view golf, ya pasti nggak ada, karena 1.500 nggak mungkin dapat view golf, kecuali tadi ya, di Sekolah Kencana 4 yang saya cerita ya, itu dapat. Nah, kalau di dalam Bukit Golf nggak bakalan dapat, ya gitu. Nah, terus yang kedua, itu yang view golf. Nah, view golf ini luas kaflingnya sebenarnya minimal tuh 5.000 meter. Bayangin 5.000 meter itu lapangan bola ya. Lebih dari lapangan bola ya. Jadi sebenarnya minimal 5.000 meter. Tapi case by case ada beberapa yang customer dulu memotong. Jadi ada yang bikin 3.000 dan 2.000. Jadi memanjang gitu loh. Jadi dipotong 2 gitu loh. Ada. Jadi dulu ada customer yang punya rumah itu di dalam 3.000 meter itu ada 3 rumah gitu. Kan di 3 rumah gede, ada kakaknya, ada adiknya, 2. Gede, tapi ada 3 rumah gitu, kayak pavilion. Itu ada yang dipisah sendiri. Tapi kalau dari developernya dulu minimal tuh 5.000 meter. Sorry, 4.500, 4.700 lah. Itu paling kecil lah. Yang lainnya 5.000. Nah, Ibrahim Rishad sendiri itu rumahnya udah seperti hektaran itu, udah kali 1,5 hektar. Dan itu view-nya golf. Ibrahim Rishad. Itu paling besar di situ. Ada beberapa yang saya kenal, kayak yang punya Pakuan Group, developer itu juga tinggal di situ, Pak siapa tuh, Alex Teja ya. Terus Pak Ciputra sendiri pasti tinggal di situ. Pak Ciputra sendiri juga dan anak-anaknya semua tinggal di situ. Pak Ciputra tuh rumahnya paling unik. Semuanya banyak patung kudanya. Dan kalau dari driving range itu bukan dari golf clubnya Pondok Indah itu kelihatan sendiri rumahnya Pak Ciputra itu. Memang mungkin sengaja kali ya. Dia dikasih logonya sendiri gitu, Bukit Golf Pondok Indah. Nah, itu banyak sekali ya yang tinggal di sana ya untuk yang mereka yang kaya-kaya lah, yang konglomerat. Oke. Nah, range-nya sendiri kalau island itu selain luasnya 1.300 sampai 1.700 itu harga per meternya 50 sampai 55 juta. Memang ada sedikit koreksi di masa pandemik ini, karena kalau dulu tuh bisa menembus 80 juta untuk yang island ya. Nah, untuk view golf itu sekarang harganya 70 sampai 80 juta. Tapi dulu waktu sebelum pandemik itu bisa mencapai 110 juta per meter.
Jadi bayangin kalau kita closing 3.000 meter aja 110 juta berapa 100 miliar. Gitu. 100 Jadi juta peruntukan rumah. Kalau di Kelapa Gading itu masuknya ya komersil tuh. Oh, komersil ya? Oh, Pondok Indah, Kelapa Gading yang komersil dapat 100 juta ya? Enggak sih, belum sampai kayaknya. Nyampe gitu. Di itu sih Menteng. Oh, Menteng, iya Menteng, betul. Koreksi juga Menteng, tuh. saya nggak. Menteng kan terkoreksi, jadi dia komersilnya itu udah nggak sampai cepek. Sedangkan kalau di Pondok Indah, cepeknya masih di area masih rumah. Yes. Nah, dan rumahnya itu mereka di sana 3.000 meter itu bukan rumah semua ya, itu 3.000 meter tanahnya, rumahnya paling cuman 1.000 meter gitu loh. Jadi halamannya semua tuh yang luas. Jadi kalau kita pernah lihat kayak film-film di Beverly Hills di Amerika tuh ya, di mana depannya mungkin rumahnya itu ada bukit ya. Jadi itu ada gate-nya. Nah, itu kayak gitu tuh kalau di Bukit Golf. Jadi rumahnya mah di dalam, gate-nya di depan gitu. Jadi kalau kita masuk tuh kayak masuk dalam gate dulu, jalan gitu. Ya, untuk yang view golf ya, karena gede-gede kan. Tapi kalau yang island sih langsung ke dalam rumahnya. Itulah makanya kawasan gitu itu termasuk yang elit dan eksklusif gitu loh. Ya, oke. Nextnya fasilitas. Nah, Pondok Indah sendiri ada pasti Rumah Sakit Pondok Indah ya. Ada Pondok Indah Mall 1, 2, 3, yang baru Pondok Indah Mall 3. Nanti next planningnya masih ada Pondok Indah Mall 4 lagi yang akan dibangun gitu. Jadi nextnya ada Street Gallery. Nah, Street Gallery ini tempat hangout. PIM 4 itu di mana? Rencananya yang berbatasan dengan ini Masjid Pondok Indah dan yang sekarang dipakai Ranch Market. Itu sekarang seberangnya PI 1 ya? Ya, jadi memang developernya sendiri itu Pondok Indah pengen membentuk segi 4. Jadi mall-nya itu semua terintegrasi. Cita-citanya seperti itu, gitu. Dan untuk yang tinggal di Pondok Indah Residen yang berdekatan dengan mall itu kalau mau ke golf itu nggak perlu naik mobil karena mereka bisa jalan melalui Pondok Indah Mall 3, 2, dan 1. Nanti tembus langsung ke golf gitu. Saya udah nyobain boros jalan kaki, ampun capeknya. Dan bawa stick golf itu nggak enteng loh. Iya, makanya saya juga lucu juga dulu bilang pikirannya, ke golf kan nggak usah naik mobil, jalan. Terus saya ngetes dong bulan lalu saya dapat saya coba ngetes dari Pondok Indah Residen apartemen itu nembus Pondok Indah Mall 3, saya nembus Pondok Indah Mall 2, tembus Pondok Indah Mall 1, ini gempor saya. Betul. Orang habis golf aja mau naikin ke mobil aja pakai caddy, kebayang? Lah makanya saya juga bingung kalau mereka bilang ke golf deket, ke golf ngapain? Iya, ya tapi itulah mereka bicaranya seperti itu. Oke, di Pondok Indah Mall sendiri ada Street Gallery. Kenapa namanya Street Gallery? Itu tempat resto, lounge, resto, lounge dan bar di sana ya. Di sana buka sampai malam, sampai jam 12. Jadi tempat untuk hangout, untuk dining, semua di sana di Street Gallery. Di mana? Street Gallery. Posisi? Jadi posisinya samping PIM 1, antara PIM 1 dengan Waterpark. Waterpark Pondok Indah itu ada Street Gallery. Gitu. Jadi nyambung sama Pondok Indah Mall 1. Dia ada bridge-nya. Itu orang-orang bilang dulu Pondok Indah Mall 3, tapi itu bukan Pondok Indah Mall 3, itu extension dari Pondok Indah Mall 1 yang dinamakan Street Gallery. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Pondok Indah Office Tower. Pondok Indah sendiri punya Office Tower, ada 4 ya, kalau nggak salah ya. Nanti ada 5 kalau nggak salah yang sekarang yang baru nih lagi dibangun. Jadi semua untuk beberapa brand terkenal ada di situ, seperti Coca-Cola Company ada di situ. Terus dulu ada Siemens di situ, ya berkantor di situ, dan beberapa lainnya lah. Yang sayang sekarang banyakkan startup di sana. Oke, lanjut. Ada Golf Club Pondok Indah, tentu saja ya. Ada driving range Pondok Indah yang drivingnya cukup gede, cukup luas, dia 2 lantai. Dan ada Pondok Indah Waterpark, ada Ranch Market, ya,
sekolah BPK Penabur, Don Bosco, Raffles, Bakti Mulia, dan Jakarta Intercultural School atau yang orang bilang JIS, ya. Dan hotel, ada Hotel Intercontinental dan Swiss Bell Hotel. Oke, public transport juga ada dilewati busway dan MRT ya. MRT-nya tuh bisa ke Lebak Bulus sebenarnya, tapi bisa jalan kaki ya, lumayan juga sih sebenarnya, tapi oke lah, gitu. Oke. Demikian kurang lebih ya gambaran mengenai Pondok Indah nih. Jadi mungkin Boros, saya kembalikan lagi ke Boros dulu sebelum saya bicara mengenai tips, Bu. Waduh, luar biasa. Ini teman-teman, saya pikir mau dilanjut. Sorry, kamera sempat error tadi.